Puji Tuhan, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali bertemu di dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari langsung saja kita buka firman Tuhan terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Saya bacakan di sana, dikatakan seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Ya, puji Tuhan. Kalau kita melihat di salinan lain firman Allah versi mudah dibaca dikatakan perempuan cantik yang tidak berakal budi sama seperti cincin emas pada hidung babi. Ya, kalau dalam terjemahan ILT dikatakan di sana seperti cincin emas di moncong babi, demikianlah wanita yang cantik tetapi mengesampingkan kebijaksanaan. Ya, perempuan yang tidak susila berarti seorang perempuan yang dengan perilaku yang bebas dan tidak tahu aturan. Tapi ini bukan hanya tertuju kepada perempuan di dunia ini, tetapi kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita tahu di dalam Alkitab, kita sebagai gereja Tuhan diumpamakan adalah seperti mempelai wanita. Dan tentunya firman Tuhan ini selalu tertuju kepada kita semua umat-umat Tuhan. Yang berarti ini tertuju kepada kita, baik laki-laki maupun perempuan. Melalui bacaan ini kita bisa melihat, kita dapat belajar bahwa kecantikan atau ketampanan secara jasmani itu seperti anting-anting emas. Sesuatu yang sangat berharga. Dan jika disertai dengan hikmat dan anugerah yang daripada Tuhan, bisa melindungi dia dari godaan hawa nafsu dunia ini. Maka itu merupakan hiasan yang sangat baik jika seseorang memiliki perhiasan yang baik, memiliki perhiasan di tempat yang baik, seperti kebijakan yang tampil istimewa, yang mewah, disertai dengan moral yang baik, disertai dengan moral yang cantik dan tampan. Tetapi orang bodoh yang tidak susila atau tidak bermoral dengan sikap menganggap remeh cocok dibandingkan dengan seekor babi. Walaupun dia sangat cantik, walaupun ia sangat baik, sangat kelihatan cantik, kelihatan tampan, dengan setelan yang bagus, dengan berpakaian yang rapi, dengan harta yang berlimpah. Tetapi kalau tidak mempunyai susila atau moral yang baik, maka ia bisa dibandingkan seperti babi, sama dengan babi. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita harus melihat jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa dikatakan seperti babi? Karena babi memiliki sifat yang jorok, sifat pemalas, angkuh, kasar, pelit, bodoh, dan rakus. Inilah mengapa orang yang tidak bermoral digambarkan seperti babi. Orang yang tidak bermoral sama seperti babi. Babi, kalau kita melihat, babi suka berkubang dalam lumpur. Demikian juga seseorang yang tidak bermoral, manusia yang tidak bermoral seperti babi yang suka berkubang di dalam lumpur. Berkubang di dalam lumpur nafsu, hawa nafsu yang kotor, yang mencemarkan pikiran dan hati nurani seseorang. Kalau kita melihat juga babi, walaupun sudah dimandikan, pasti ia akan kembali lagi ke kekubangan itu. Seperti juga seseorang yang tidak bermoral, walaupun sudah diberitahu, sudah diperingati, sudah dilarang, bahkan mungkin sudah pernah menerima hukuman, tetapi ia akan tetap kembali kepada hal-hal yang tidak bermoral, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, kecantikan dan ketampanan yang kita miliki hendaklah jangan kita salah gunakan. Jangan sampai kita salah gunakan
atau hal-hal yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita mempunyai hal yang baik yang tidak dimiliki oleh orang lain atau semuanya. Jangan kita salah gunakan di dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kecantikannya tidak disertai dengan moral yang baik. Mereka seperti anting-anting emas yang ada di jungur babi atau di hidung babi. Apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita ini, di saat ini, itu semua adalah anugerah Tuhan yang kita terima daripada Tuhan. Semua yang kita miliki, penampilan yang kita miliki, harta yang kita miliki, pokok semuanya itu kita harus sadari bahwa itu adalah dari Tuhan. Tuhan, apa yang kita miliki saat ini dari Tuhan harus kita jaga dengan baik. Menjaga penampilan kita, menjaga kesopanan kita, menjaga perkataan kita, sikap kita, dan kerendahan hati kita harus kita jaga sebagai umat-umat Tuhan. Itu adalah tanda bahwa kita mensyukuri apa yang menjadi pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Sangat disayangkan jika orang memiliki karunia dan kelebihan atau lain sebagainya, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan dalam menggunakannya dengan baik. Itu sama saja tidak berguna. Seperti babi yang kembali kepada kubangan meskipun sudah dimandikan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menjaga kehidupan kita menjadi perhiasan yang baik. Hidup kita menjadi perhiasan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan kita, bukan melihat kecantikan kita, bukan melihat ketampanan, bukan melihat pakaian yang kita pakai yang indah-indah, bukan melihat harta kita yang berlimpah. Tapi yang Tuhan mau lihat dari kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar mengikuti Tuhan, yang benar-benar menuruti firman Tuhan, yang benar-benar menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan, bermoral yang baik, adalah dari hati. Tuhan melihat hati kita. Kalau kita melihat mungkin ayat yang sudah sering kita lihat, ayat yang sudah sering kita bacakan di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar kehidupan. Semua yang akan kita lakukan, kita akan kerjakan, semuanya terpancar dari hati, baru dari pikiran, dan akan kita lakukan. Oleh sebab itu kita harus hati-hati untuk menjaga kehidupan kita. Kita harus berhati-hati menjaga diri kita supaya hidup kita baik di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seperti perhiasan atau seperti anting-anting yang ada di mulut babi. Karena itu jagalah baik-baik hidup kita, jagalah baik-baik diri kita. Karena Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan hidup benar di hadapan Tuhan, hidup baik di hadapan Tuhan, menjadi perhiasan yang istimewa di hadapan Tuhan, menjadi perhiasan yang indah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jagalah hati kita, karena hati kita itulah yang menentukan jalan hidup kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang hidupnya indah di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya kita tetap terus mengingat, jangan sampai hidup kita kotor di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi perhiasan yang seperti perhiasan yang ada di hidung babi. Artinya tidak berguna perhiasan. Kalau kita bayangkan perhiasan yang baik, kita membeli emas yang mahal, lalu kita taruh di hidung babi, sama saja itu tidak berguna. Tetapi biarlah kehidupan kita menjadi emas yang indah, menjadi perhiasan yang indah di dalam kehidupan kita. Dan di hadapan Tuhan, Tuhan melihat kita sebagai umat-umat Tuhan yang baik, yang indah di hadapan Tuhan. Dan juga hati kita yang baik,
supaya kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjalani firman Tuhan, bermoral yang baik sebagai umat-umat Tuhan, dan kita bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di luar sana yang belum mengenal firman Tuhan, sehingga mereka melihat kita sebagai umat-umat Tuhan hidup baik, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mungkin kehidupan kita bisa menjadi berkat dan kita berkarya di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan baik untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, masalah kesembuhan, mujizat kesembuhan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 1327420088. Puji Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami menjadi perhiasan yang indah di hadapan Engkau, menjadi umat-umat Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, melakukan setiap firman Tuhan, agar kami hidup baik di hadapan Tuhan dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan Kau terus ada beserta dengan kehidupan kami, dan biarlah Roh-Mu Kau berikan bagi kami yang dapat menuntun kehidupan kami untuk tetap di jalan-Mu, tetap melakukan setiap firman-Mu, hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib, mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, dan biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.